Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan lahir dan batin hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di musala hari baik. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi ini yang memberikan tausiah kita adalah Bapak Haji Miswar Lubis. Pada Bapak Haji Miswar Lubis, waktu tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dibangunkan dari tidur dalam keadaan beriman. Ya Pak Ibu, bangun dari tidur dalam keadaan beriman.
dihidupkan kembali setelah tadinya kita dimatikan. Maka seorang yang beriman apabila dia terbangun, teringat, tersadar, yang pertama diingatnya adalah Allah. Yang pertama dipujinya adalah Allah. Maka spontan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Guru kita Profesor Dr. Sokan Lubis dalam menyampaikan kajian di Seraya bahwa kalimat ini adalah pernyataan iman seseorang ketika dia tersentak dari tidurnya, teringat dia. Bukan sawah yang diingat, bukan toko yang diingatnya, bukan anak dan istri yang diingat, tapi yang pertama diingatnya adalah yang menghidupkannya. Sehingga diakui dengan ucapan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah mushola thayyibah ya termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga dimudahkan kita untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari yang ke berapa? Hari ke-6. Sejak kalau yang berpuasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah hari ke-7 kita berpuasa. Sudah 7 hari kita bersama dengan Ramadan. Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang banyak keberkahan. Apabila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka. Apabila Ramadan tiba, pintu neraka ditutup. Apabila Ramadan tiba, syaitan-syaitan dibelenggu. Apabila Ramadan tiba, nilai amal ibadah seseorang dilipat gandakan. Solat fardunya berlipat ganda 70 kali. Solat sunat yang dilaksanakannya dinilai seperti melaksanakan solat fardu. Dan ada satu malam, di malam itu di bulan Ramadan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu, lalu apa yang harus kita bicarakan ini? Sesuai dengan pembicaraan awal tadi, bahwa setiap kita pasti ingin mendapat ampunan Allah dan ingin masuk ke dalam surga. Makanya Nabi selalu mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepada engkau dari murkamu dan neraka. Nah, berawal dari doa ini, kita mesti mencari jalan, berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surga. Segera
Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi. Wasari'u, dan bersegeralah. Dalam kajian tafsir, wasari'u tidak perlu menunda-nunda lagi. Tak perlu berpikir panjang, nantilah, besoklah, lusalah, tahun depanlah. Tidak, segera. Bersegera menuju ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jelas di ujung ayat ini dinyatakan oleh Allah, uiddat. Ampunan dan surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Kita berpuasa supaya jadi orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang kita raih. Berusaha untuk menjadi orang takwa. Sehingga wasiat takwa menjadi keharusan, kewajiban, bahkan rukun khutbah yang mesti disampaikan oleh seorang khatib untuk mengingatkan dirinya dan para jamaah pentingnya takwa dalam kehidupan. Selagi masih hidup, bertakwa dimanapun berada, dalam keadaan apapun kita, bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang bertakwa disediakan ampunan dan surga. Bapak Ibu, ada hadis Nabi yang maksudnya aja kita sampaikan, bahwa ada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Surga itu rindu kepada orang tersebut. Bahkan surga itu akan berdoa, ya Allah, mudahkan dia masuk ke sini, mudahkan dia datang ke surga. Berulang-ulang surga itu berdoa, memohon agar orang itu masuk surga, apa itu masuk surga, ibu itu masuk surga. Mudahkan ya Allah. Nah, ada 4 amalan yang menjadi penyebab seseorang dirindukan oleh surga. 4. Hadis ini perlu kita renungkan, kita hayati, kita amalkan sebelum kematian datang kepada kita. Kesempatan berada di bulan Ramadan untuk meraih ampunan dan surga itu: 1. Talil Quran. Orang yang hobi membaca Quran, suka membaca Quran, kapan? Ya kapan saja. Ya, waktu demi waktu digunakan untuk membaca Quran. Senang dia dengan baca Quran, suka mendengar ayat-ayat Quran dibaca. Talil Quran. Buya Dr. Haji Rables menyatakan bahwa sangatlah penting Al-Quran itu selalu dibaca. Walaupun kita belum tahu arti dan maknanya, baca. Satu huruf saja yang kita baca sudah mendapatkan nilai kebaikan 10 kali lipat. Satu huruf saja. Tanabi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Quran. Baca, dengarkan, baca, dengarkan. Maka talil, tilawah, talil Quran, baca dan dengar. Seorang suami membaca, istri mendengar. Istri membaca, suaminya mendengar. Ayah membaca, ibu dan anak-anaknya mendengarkan bacaan sang ayah.
Ibu yang membaca, maka ayah, anak-anak, menantu, semua anggota keluarga mendengar bacaan sang ibu. Begitu juga anak secara bergiliran membaca bergantian, menyimak yang lain, memperhatikan. Karena apa yang kita baca itu merupakan hudan, petunjuk. Bahkan dia akan menjadi obat hati yang sedang gundah gulana, yang sedang resah. Baca Quran, dengarkan Quran. Baca Quran, dengarkan Quran. Nah, itu metodenya begitu. Baca, dengar. Baca, dengar. Orang yang mendengarkan mendapat rahmat. Dengarkan apa yang dibaca itu. Simak apa yang dibaca. Orang yang hobi membaca Quran senang dia. Di rumah, di kantor, di toko, di jalan, di atas motor, di atas kenderaan, di pesawat, ya, dimanapun berada, baca Quran sebagai kecintaannya kepada Allah, selalu mengucapkan kalimat-kalimat firman Allah. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Pada prinsipnya begitu. Dia lebih suka membaca Quran daripada mendengarkan musik. Karena dengan membaca Quran, otomatis hatinya akan tersambung, hatinya akan terobati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan tidak ada bagian apa-apa bagi orang zalim kecuali kerugian. Jadi Quran dibaca, didengar. Ini Bapak Ibu amalan yang pertama yang sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Anak-anak kita lebih sibuk main game daripada baca Quran. Terkadang ditugaskan oleh guru, ya sekedarnya, sehingga Quran tadi tidak membawa pengaruh dalam kehidupannya. Tapi kalau dibiasakan sebagai kepala keluarga di dalam rumah, sebagai suami mencontohkan Al-Quran di hadapan istrinya, kalimat yang pertama dibacakan kepada sang istri yang dicintainya adalah membacakan Quran di hadapannya. Begitu juga ayah, bacakan Quran ke anak. Ajarkan Quran kepada anak. Seorang guru ajarkan Quran kepada para muridnya. Sehingga kedua ini Bapak Ibu menjadi keutamaan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar huruf demi huruf, makhrajul huruf, tajwidnya dan lain-lain sebagainya. Belajar kata demi kata dengan mempelajari nahwu dan isyarat. Kita tahu artinya, tahu tafsirnya, sehingga akhirnya kita paham apa maksud ayat yang sedang kita baca itu. Yang tujuan akhirnya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk hudan linnas. Ini Pak yang pertama ya. Amalan yang dirindukan oleh surga. Ramadan adalah syahrul Quran. Saatnya kita membiasakan, memfasihkan lidah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, amalan yang menyebabkan seseorang dirindukan surga, orang yang menjaga lisannya. Hifzul lisan, menjaga lidahnya dari mencaci maki, menjaga lidahnya dari berbohong, menjaga lidahnya dari bergunjing, mengadu domba, memfitnah. Jaga lidah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata baik atau diam. Buya Sayyidi Khattab masih waktu hidupnya dulu memberikan kader mubalik kepada kami para garim-garim masjid ya, tahun 92 saya. Berkata itu penting dengan kejujuran. Berkata itu perlu diseleksi, jangan sampai bergunjiang dalam berpidato. Jangan bergunjiang, jangan menceritakan aib orang lain. Nah, terkadang kebiasaan bergunjiang ini sulit untuk ditinggalkan. Waktu puasa bergunjiang, kababuko bergunjiang, sedang berbuko bergunjiang, semuanya telah menyantap daging bangkai saudaranya sendiri. Orang yang sanggup menjaga lidahnya, mengendalikan lidahnya dari berkata kotor, mencaci, memaki, menghina, bertuto, bergunjiang, memfitnah, bau domba, selamat dia dan dirindukan oleh surga. Tetapi orang yang tidak menjaga lidahnya, puasanya menjadi hambar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wa atas. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena dia hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tetapi lidahnya masih lancar basi menceritakan keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan menantunya, keburukan anaknya, keburukan orang lain, keburukan RT, pengurus musola. Terkadang dicari-cari kesalahan lalu ditebarkan di mana-mana. Padahal hal itu mestinya ditutupi, diberi nasihat, jangan dipermalukan orang. Karena habislah amal kita, sia-sialah perjuangan kita. Kita berharap mendapatkan rahmat Allah, tetapi kita menebar laknat Allah dengan lidah kita. Na'udzubillah. Orang yang menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak patut diucapkan akan dirindukan surga. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang yang suka memberi makan orang yang sedang lapar, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum orang yang sedang kehausan, dirindukan oleh surga. Nilai pemberian itu, Bapak Ibu, memberi makan kepada orang yang sedang lapar, kepada orang yang kehausan dia ingin minum, lebih utama daripada solat tahajud sepanjang malam, berjihad di jalan Allah dalam peperangan. Ya, hebatnya kecintaan Allah kepada orang yang suka memberi. Beri. Sampai-sampai dalam satu kisah diberitahukan seorang pelacur yang telah bertaubat dari perbuatan jahatnya. Di tengah perjalanan menuju jalan hidayah, dia kehausan lalu menemukan sumur di tengah padang pasir, dan dia pun turun ke dalam sumur untuk minum. Setelah itu dia keluar dari sumur, tiba-tiba datang seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Timbul rasa hibah, rasa kasihan. Dia pun turun ke bawah untuk mengambil air, diisi sepatunya, digigit sepatu itu supaya tidak tumpah airnya, lalu diminumkan kepada anjing tadi. Bayangkan, kepada binatang saja kita memberikan makanan, minuman, luar biasa. Apalagi kepada sanak famili kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Beri makan orang yang lapar.
Ketika sedang berpuasa dalam kondisi sangat lapar, dalam keadaan haus, lalu kita berbagi perbukaan, itu sangat luar biasa nilainya. Sehingga orang yang memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang sama dari pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi. Tidak, sama kan. Kemudian Bapak Ibu, amalan yang keempat, inilah yang ini sedang kita lakukan juga, puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, baik ia laki-laki maupun perempuan, dia mau berpuasa, rindu surga kepadanya, senang surga melihatnya. Surga telah membukakan jalan baginya. Ya? Sehingga Nabi SAW juga dalam hadisnya mengingatkan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Nah, kesempatan bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka, ya, pintu ampunan telah terbuka lebar bagi orang yang betul-betul mau bertobat. Dia minta ampun dan melazimkan istighfar. Bapak Ibu, ada hadis Nabi dalam riwayat menyebutkan ketika Rasulullah akan naik mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Lalu selesai khutbah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa gerangan yang berdoa tadi? Tidak ada satupun di antara kami yang berdoa, tetapi kenapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi menjelaskan bahwa tadi sebelum saya naik mimbar, Jibril telah tiba mengatakan kepada saya, aminkanlah doaku ini. Maka yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka seseorang bertemu dengan Ramadan dari awal sampai akhir. Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh celaka seseorang, dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara ibu bapaknya, tapi tidak mengantarkannya ke dalam surga. Amin, kata. Sungguh celaka seseorang apabila namamu disebut di depannya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Amin. Jadi sebagai kesimpulan kajian subuh kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu, orang-orang yang dirindukan surga, semoga kita semua jamaah Mushola Thayyibah ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga ini. Amin. Mari kita biasakan membaca Quran. Baca Quran, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, surat demi surat, baca sampai selesai. Pahami, cari tahu makna dan tafsirnya sehingga kita amalkan. Dan tahanlah lidah ini dan berkata yang tak patuh. Sebagaimana kita di ranah Minang ini, adu kata nan ampe, mendaki, menuhun, malereng, mendata, pandai-pandailah mengecek, jangan sembarangan mengecek kecil buya muka, jangan sembarangan mengecek. Kau tidak pandai mengecek aniawa, lebih selamat daripada membuat dosa. Kemudian berbagilah, beri makan orang yang sedang lapar, beri minum orang yang kehausan, berikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, bantu orang yang kesulitan dan kesusahan, maka surga rindu kepada dan berpuasa di bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa ju'a wal atas. Tetapi
banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena dia melakukan 3 dosa. Pertama, meninggalkan sholat fardu. Berpuasa tapi tidak sholat fardu, maka puasanya hanya sekedar haus dan lapar. Berpuasa tapi bergunjing, berfitnah, mencaci maki, menghina, maka puasanya hanya sekedar haus dan lapar. Berpuasa tapi memutuskan silaturahim dengan kebencian, tidak mau tegur sapa, padahal sama-sama duduk, sama-sama satu tempat, sama-sama sujud, tapi tidak tegur sapa, maka solatnya pun tidak diangkat walau sejengkal dari kepalanya. Puasanya akan sia-sia, dia hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Begitulah penjelasan dari guru-guru kita memberikan penjelasan tentang hadis ini. Pentingnya kita berikhtiar untuk mendapatkan ampunan dan surga. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah ribuan kali dibaca tanpa usaha. Allah ingin action dari hamba. Bukti daripada ucapan itu, buatlah perbuatan yang menyebabkan kita mendapat ampunan dan mendapatkan surga. Mohon maaf, ku ada khilaf dan salah dari penyampaian tadi. Saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan 1 dan 2, mungkin bisa saya jawab hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jadi pertanyaan dulu yang sesuai dengan korean tadi. Ini kan fenomena pemilu, Pak. Iya. Fenomena pemilu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Ustaz, awak dengar sehari-hari itu macam-macam anggapan, macam penjelasan dan sebagainya. Kondisi tersebut apa bisa dibenarkan dengan kondisi puasa sekarang? Misalnya ada politikus itu ngomong ini nggak lurus, ini dusta, ini harusnya begini. Nah, sedangkan seperti uraian Ustaz tadi itu tidak boleh fitnah segala macam, memperburukan seseorang. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang luar biasa ya. Memang itulah fenomena yang terjadi pada masa kini. Ya, fenomena yang terjadi pada masa kini ya sudah menjadi budaya, caci maki, hina menghina, kebohongan tersebar. Ya, ini yang betul pada biasa. Oh itu tidak betul, itu jangan pilih itulah. Dan padahal sesama muslim saling menghina, saling mencaci, kan? Saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan. Ya, inilah Bapak Ibu yang mesti kita hindari. Ya, yang penting dari kita menjaga lidah kita dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya. Ya, ujung-ujungnya apa tuh? Ujungnya kan mutafifin tuh, dicurahkan gitu. Pasti tuh. Ujungnya curang. Akibatnya permusuhan. Karena lidah itu. Makanya Nabi itu terpilih menjadi Rasul bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia kuat, bukan karena dia cerdas, bukan karena itu, tapi karena siddiq. Benar ucapannya, jujur. Nah, kondisi awak ini, itulah yang kita perhatikan. Inilah yang kita ubah. Kalau kita ingin menjadi baik, kalau hidayah makin sulit. Kalau Pak Ibu menurut aku itu, yang pernah juga diskusi dengan Bapak Profesor Rusdi AM tentang masalah itu. Pak ajar lo Jawa, kalau tidak beruntung ada selesai, tidak ada pedo. Tidak ada pedo, waduh. Betul-betul sekali yang awal terpaksa. Nauzubillah. Nah, demikian. Mohon maaf Bapak Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tausiah pagi kita bersama Ustaz Anwar Lubis. Beliau dari bersama. Insyaallah di malam Ustaz kita yaitu Ustaz Omay Rahmat. Besok pagi Ustaz kita Bupati Ismilak. Marilah kita bersama-sama malam nanti besok pagi kita ramaikan musalah kita. Upah yang diterima pada malam pagi ini 118.000 rupiah. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kegiatan musalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.